Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam hal yang berhubungan dengan dunia supranatural, baik yang saya alami sendiri atau yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Bagaimana cara memanggil sosok kodam? Ya teman-teman, pertanyaan ini merupakan salah satu pertanyaan yang lumayan banyak saya terima di setiap video yang saya upload. Sebenarnya teman-teman, ketika seseorang memang benar-benar telah didampingi oleh sosok kodam, dan orang tersebut ingin memanggil kodam yang mendampingi diri dia, tidak perlu membutuhkan banyak ritual, tidak perlu menyiapkan banyak sesaji. Jika orang tersebut bisa berkonsentrasi, fokus terhadap sosok gaib yang menjaga mendampingi diri dia, maka dengan sendirinya sosok gaib ini akan datang, mendatangi diri kita. Bahkan mungkin teman-teman tidak menyadari, di saat kondisi-kondisi tertentu, saat teman-teman dalam bahaya, saat teman-teman mungkin sedang marah, mungkin saat teman-teman sedang sedih, takut, dan lain sebagainya, sosok kodam juga biasanya datang hadir menemani diri kita. Namun teman-teman, memang ada beberapa orang yang mungkin sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan ada beberapa orang juga mungkin tidak peka akan kehadiran sosok kodam di sekitar diri mereka, walaupun orang tersebut dalam kondisi-kondisi yang telah saya sebutkan. Maka dari itu teman-teman, banyak juga orang-orang memerlukan beberapa ritual, beberapa sesaji agar diri mereka bisa mempermudah memanggil sosok kodam. Bahkan diri saya juga teman-teman biasanya melakukan beberapa ritual kecil saat saya ingin mempercepat sosok kodam tersebut datang menghampiri diri saya. Nah, hal ini akan saya bahas pada video kali ini. Saya akan membagikan kepada teman-teman apa yang biasanya sering saya lakukan saat saya ingin memanggil sosok kodam yang mendampingi diri saya. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan pada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video menarik seputar pengalaman supranatural. Serta untuk teman-teman yang mempunyai akun Instagram, teman-teman juga bisa memfollow akun Instagram saya, agar di saat saya live teman-teman bisa join dan menceritakan semua pengalaman supranatural yang teman-teman alami kepada saya secara langsung. Oke teman-teman, seperti yang saya katakan di awal video, saya juga sering melakukan beberapa ritual kecil untuk mempermudah, untuk mempercepat saya memanggil sosok kodam kapanpun saya mau. Yang pertama teman-teman adalah dengan membaca beberapa bacaan doa ataupun mantra tertentu. Ya, beberapa sosok kodam teman-teman terkadang memang memerlukan beberapa bacaan mantra doa dan lain sebagainya agar diri mereka bisa hadir menghampiri diri kita. Bahkan teman-teman, ada beberapa sosok gaib juga saat diri mereka mau datang menghampiri orang yang mereka dampingi, maka orang yang didampingi ini harus mendengarkan beberapa lagu tertentu agar sosok kodam tersebut bisa datang menghampiri diri kita. Mungkin teman-teman akan bertanya, apakah jika tanpa membaca bacaan tertentu atau tanpa mendengarkan lagu-lagu tertentu, apakah sosok kodam ini bisa datang? Pastinya bisa. Namun terkadang agak sedikit sulit saat kita yang memang benar-benar ingin memanggil sosok kodam tersebut untuk datang tanpa kita sedang dalam kondisi-kondisi tertentu, saat kita tanpa dalam kondisi-kondisi bahaya. Jika kita dengan sengaja memanggil sosok kodam tersebut tanpa membaca bacaan atau bahkan mendengarkan lagu, maka biasanya sosok kodam ini tidak akan datang. Nah, mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Bagaimana caranya kita mengetahui apakah sosok kodam tersebut memerlukan mantra, bacaan, doa, atau bahkan lagu-lagu tertentu untuk mereka datang menghampiri diri kita? Ya, cara yang paling mudah untuk mengetahuinya adalah dengan memediasikan sosok kodam tersebut baik kepada diri kita ataupun orang lain. Jika seandainya teman-teman mempunyai bakat
bisa memediasi. Teman-teman bisa memasukkan roh tertentu ke dalam diri teman-teman. Mungkin akan sangat mudah saat teman-teman dirasuki oleh sosok gaib, sosok kodam ini. Teman-teman hanya perlu minta orang lain untuk menanyakan kepada diri teman-teman yang telah dirasuki, apakah mantranya, apakah bacaannya, apakah doanya, apakah lagunya yang harus diucapkan, yang didengarkan untuk memanggil sosok kodam tersebut. Namun, jika seandainya teman-teman tidak bisa untuk dirasuki oleh roh kodam, teman-teman bisa meminta bantuan orang lain untuk menjadi mediasi dari sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Nah, ada juga beberapa sosok kodam sebenarnya teman-teman tanpa perlu memediasikan. Kita juga bisa mencari informasinya, mungkin dari buku, sejarah, cerita rakyat, dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya yang pertama adalah mempermudah dengan kita mengetahui apakah sosok kodam tersebut memerlukan bacaan-bacaan tertentu atau lagu-lagu tertentu agar sosok kodam tersebut bisa datang kapanpun saat kita minta hadir. Nah, yang kedua teman-teman yang sering saya lakukan dan mungkin kebanyakan orang juga sering melakukan ritual kecil ini saat ingin memanggil sosok kodam. Biasanya saya menghisap rokok terlebih dahulu. Mungkin teman-teman akan bingung, apakah dengan menghisap rokok, apakah orang yang menghisap rokok semuanya bisa memanggil kodam? Tentunya tidak. Jika orang yang tidak didampingi kodam, dia mau merokok sekali langsung 2 slok, sosok kodam tidak akan datang. Namun, orang-orang yang telah didampingi atau mempunyai sosok pendamping saat dia merokok, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk berkonsentrasi, akan lebih mudah untuk memusatkan pikiran mereka kepada sosok kodam yang mendampingi diri dia. Mungkin teman-teman tidak merokok, teman-teman bisa tanya kepada orang-orang yang merokok. Dan jika teman-teman merokok, pasti teman-teman mengetahui saat kita merokok maka akan sangat mudah diri kita untuk lebih berkonsentrasi. Dan seperti yang saya katakan di awal video teman-teman, sebenarnya di saat kita fokus, di saat kita konsentrasi, sosok kodam ini bisa datang kapanpun. Makanya rokok ini adalah alat sebagai pembantu untuk membantu diri kita agar bisa berkonsentrasi dan bisa fokus. Namun sebagai catatan teman-teman, saya tidak menganjurkan diri teman-teman untuk merokok agar bisa memanggil sosok kodam. Karena ada juga beberapa orang yang mungkin tidak perlu memerlukan rokok. Namun sebagian besar seperti saya, atau mungkin teman-teman bisa lihat di media-media lain, banyak ahli supranatural yang sebelum melakukan pemanggilan mereka pasti merokok. Namun sekali lagi, saya tidak menyuruh untuk teman-teman semua merokok atau bahkan teman-teman belajar merokok agar bisa memanggil sosok kodam. Nah, yang selanjutnya adalah teman-teman menyiapkan beberapa sesaji. Ya, teman-teman harus perhatikan ini dengan baik-baik, teman-teman harus dengarkan dengan baik-baik. Seperti yang saya katakan, terkadang saya menyiapkan beberapa sesaji kecil. Dan yang paling sering saya siapkan adalah minuman kopi hitam dan teh. Mungkin teman-teman akan bertanya, mengapa diberikan sesaji? Jika kita memberikan sesaji bukannya malah kita menyembah mereka. Tidak, saya walaupun emang gini, terkadang ada beberapa orang memberikan sesaji dengan tujuan untuk menyembah makhluk alam gaib. Namun, saya memiliki mindset setelah mengatakan dalam hati saya menegarkan hati saya. Ketika saya menyiapkan sesaji seperti kopi, teh, atau bahkan susu, saya menyiapkan tersebut untuk menghormati mereka. Ya, dalam tanda kutip menghormati teman-teman, bukan menyembah. Jadi saat saya menyiapkan beberapa sesaji tersebut, kopi, teh, dan susu atau minuman lainnya yang gampang, saya tidak pernah berdoa, meminta sesuatu, mengharapkan sesuatu kepada sosok kodam tersebut. Karena 100% murni, saya hanya menghormati kehadiran mereka. Dan teman-teman, seperti yang saya katakan, yang biasanya saya sediakan hanyalah minuman kopi ataupun minuman teh. Paling banter susu. Dan itu pun paling jarang. Paling sering adalah kopi dan teh.
Mengapa? Karena saya juga membuat peraturan dalam hidup saya. Jika seandainya ada sosok kodam yang ingin saya hormati dan dia meminta beberapa sesaji yang sangat aneh, bahkan harus menggunakan nyawa, baik nyawa binatang atau malah nyawa seseorang, saya akan mengusir sosok gaib tersebut agar tidak mengikuti diri saya. Karena yang harus teman-teman ingat, sosok kodam yang baik sejatinya tidak pernah meminta sesaji apapun, tidak pernah menuntut diri orang yang didampingi untuk menyiapkan beberapa sesaji untuk sosok gaib tersebut. Namun sekali lagi, jika saya menyiapkan sesaji, jika saya menyiapkan kopi atau saya menyiapkan teh, saya hanya menghormati diri mereka. Selanjutnya teman-teman, selain menyiapkan sesaji tadi, saya juga biasanya menyiapkan beberapa wewangian. Wewangiannya bisa berasal dari bunga, bisa juga berasal dari dupa ataupun hiu. Mengapa? Karena ada beberapa makhluk alam gaib yang menyukai wewangian. Dan maksud dari tujuan saya menyiapkan wangi-wangian tersebut hanyalah untuk sekedar menghormati berbagai macam makhluk alam gaib yang mungkin ada di sekitar saya, agar makhluk alam gaib ini tidak mengusik saya ataupun orang-orang di sekitar saya yang sedang melihat ataupun menemani saya memanggil sosok gaib tersebut. Ya teman-teman, itulah beberapa hal yang seringkali saya lakukan untuk mempermudah diri saya memanggil sosok gaib, sosok kodam yang mendampingi diri saya. Namun sekali lagi yang saya harus ingatkan kepada teman-teman, beberapa hal-hal tersebut bukan menjurus kepada menduakan Tuhan yang Maha Kuasa, atau bahkan mungkin saya tidak mengajak teman-teman untuk melakukan apa yang saya lakukan, karena sangat berbahaya. Jika saja teman-teman memiliki niat yang lain sedikit saja, bisa saja teman-teman justru malah menduakan Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.